Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Handayani. Untuk memenuhi tugas UAS hukum bisnis, berikut saya presentasikan hukum bisnis, perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Studi kasusnya pada kedai akar kopi yang terletak di Karangtengah, Jakarta Selatan. NIM saya di 2202011010200 dengan dosen Bapak Yusuf Setiadi SH. Latar belakang kedai akar kopi di Karangtengah yang mengalami permasalahan hukum terkait pelanggaran keramaian di masa pandemi COVID-19. Pelaku usahanya merasa bahwa mereka beroperasi dengan keterbatasan informasi, ketidakjelasan aturan, serta minimnya pendampingan hukum sehingga menimbulkan persoalan yang merugikan usaha mereka. Masalah ini nyata dialami oleh salah satu usaha kami. Itu permasalahannya adalah terjadinya kerumunan pelanggan di kedai yang melampaui batas, kapasitas maksimal yang diizinkan, serta beroperasi melewati jam yang ditentukan pemerintah. Fokus identifikasi masalahnya adalah UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Pandemi COVID-19 menyebabkan banyak omset mengalami penurunan, banyak UMKM mengalami kesulitan memahami regulasi PPKM. Fokus masalahnya di perlindungan hukum dan pendampingan bagi UMKM. Tantangan hukum dalam menghadapi tantangan hukum dalam menghadapi informasi terhadap kejadian ini dengan data empirisnya, eh, di atas 60 juta UMKM di Indonesia, menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional serta berkontribusi sekitar 60% terhadap produk domestik bruto. Sektor kuliner yang paling banyak pembatasan operasional. Survei menunjukkan lebih dari 70% UMKM terdampak langsung pandemi COVID-19, terutama pada sektor kuliner dan jasa. Pendekatan penelitian pada studi kasus ini adalah pendekatan kualitatif. Metodenya studi kasus, objek penelitiannya di kedai akar kopi, lokasinya di Karangtengah, Jakarta Selatan. Sumber datanya observasi kasus, regulasi pemerintah, literatur UMKM. Tujuannya adalah menganalisis perlindungan hukum UMKM saat pandemi COVID-19. Relevansi dengan kasus kedai akar kopi itu penurunan pendapatan, kondisi nasionalnya adalah mayoritas UMKM mengalami penurunan omset. Pada kasus kedai akar kopi, kedainya tetap buka untuk menjaga pemasukan omset kedai. Adaptasi regulasinya ke kondisi nasional, banyak UMKM kesulitan mengikuti aturan baru. Sementara pemilik kedai akar kopi kurang memahami perubahan PPKM pada saat pandemi COVID-19. Tekanan ekonomi, kondisi nasional, banyak UMKM hampir tutup. Kedai akar kopi, kedai tetap menerima pelanggan sampai melebihi kapasitas. Pendampingan hukum, kondisi nasionalnya memang belum merata. Kedai akar kopi, pemilik merasa tidak mendapatkan sosialisasi teknis untuk kondisi PPKM. Kajian teori perlindungan hukum menurut Han John, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hak subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan serta penegakan hukum. Dalam konteks UMKM, perlindungan hukum berarti adanya kepastian regulasi usaha, perlindungan dari kebijakan yang merugikan, hak mendapatkan pembinaan dan pendampingan usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menegaskan bahwa UMKM berhak memperoleh perlindungan, pemberdayaan, dan pengembangan usaha. Dilihat dari teori kebijakan publik, menurut Thomas,
Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam konteks pandemi, pemerintah membuat kebijakan PPKM untuk melindungi kesehatan masyarakat, namun kebijakan harus mempertimbangkan dampak ekonomi masyarakat kecil. Kebijakan yang baik harus efektif, adil, dan implementatif. Hasil penelitian penyebab terjadinya pelanggaran adalah penurunan pendapatan yang drastis selama pandemi, kurangnya pemahaman terhadap aturan PPKM, perubahan aturan yang cepat, minimnya pendampingan hukum bagi UMKM. Pembahasan analisisnya, kedai akar kopi terbukti melanggar ketentuan PPKM mengenai batas kapasitas maksimal pengunjung dan batas jam operasional. Protokol kesehatan ditetapkan pemerintah daerah, potensi pelanggaran di pasal 212 sampai 216 KUHP. Jika terdapat unsur perlawanan terhadap aparat meski tidak terjadi dalam kasus ini. Secara hukum, tindakan aparat memberikan sanksi sudah berupa aturan, namun dari perspektif perlindungan hukum UMKM, terdapat isu kurangnya edukasi dan sosialisasi yang membuat pelaku usaha sulit menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan yang begitu cepat. Eh, untuk sanksi yang diberikan pada saat itu adalah eh, sebesar 25 juta atas pelanggaran yang dilakukan oleh kedai akar kopi. Posisi hukumnya, UMKM melihat untuk mendapatkan pembinaan, mendapatkan informasi hukum yang memadai, mendapatkan perlindungan bagi ketidakpastian regulasi. Namun, fakta menunjukkan bahwa sosialisasi aturan PPKM tidak merata. Pemerintah belum maksimal memberikan pendampingan hukum. Banyak UMKM menanggung resiko hukum akibat ketidaktahuan. Perlindungan hukum yang ideal bagi UMKM harus ada sosialisasi intensif dan terjadwal terkait aturan baru. Kedua adalah pendampingan hukum gratis melalui dinas koperasi atau lembaga bantuan hukum UMKM lainnya. Ketiga, pemberian peringatan terhadap sesuatu sebelum sanksi berat diberikan. Namun ini tidak ada peringatan lagi, namun langsung diberikan sanksi kepada kedai akar kopi. Pemberian insentif atau bantuan ekonomi agar UMKM tidak terpaksa melanggar hukum demi bertahan. Kebijakan perlindungan ketidakpastian regulasi terutama saat situasi darurat seperti pandemi saat itu. Kesimpulan dan rekomendasi, kasus pelanggaran keramaian oleh kedai akar kopi menunjukkan bahwa kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan kemampuan UMKM dalam mematuhi aturan tersebut. Pelanggaran terjadi bukan hanya karena kelalaian pelaku usaha, tetapi juga akibat kurangnya pendampingan, minimnya informasi, tekanan ekonomi selama pandemi. Rekomendasi yang diberikan UMKM membutuhkan perlindungan hukum yang lebih komprehensif, meliputi edukasi, pembinaan, sosialisasi regulasi, serta dukungan ekonomi. Dengan demikian, pelaku UMKM dapat menjalankan usahanya sesuai dengan aturan tanpa harus menanggung resiko hukum yang berat. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.